Halo, selamat siang rekan-rekan para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan beraneka ragam tips dari kami dalam wadah gudang tips. Kali ini teman-teman saya ingin sharing informasi hal yang sangat ringan, yaitu bagaimana kita melakukan pengeleman terhadap sepatu kita yang mungkin rusak dalam keadaan darurat dan kita tidak sempat ke tukang sol atau tukang jahit sepatu. Jadi bisa dikerjakan sendiri di rumah dengan peralatan darurat. Kita menggunakan lem seperti ini, lem kastol, atau bisa juga Anda kalau punya lem fog yang minyak itu, lem fog jenis lem minyak, bisa juga untuk merekatkan untuk sementara sepatu kita yang jebol seperti ini. Bagian ini antara jebol ini mengelupas dan ada beberapa bagian sudah saya lem. Jadi ini bisa kita kerjakan sendiri sebelum kita datang ke ahlinya, ke tukang sepatu. Jadi ini sifatnya darurat ya, sementara. Mungkin teman-teman yang ingin mengerjakan sendiri, sepatunya mau dipakai sekolah, tidak sempat ke tukang sepatu, maka bisa kita lem sendiri. Jadi ada beberapa jenis sepatu kawan-kawan yang memang sepatu itu kalau dijahit malah jelek. Seperti ini kalau dijahit mengeliling ini jelek, karena memang desainnya sepatu ini bagian luar itu lebih bagus, itu kelihatan polos. Tapi sepatu ini seperti ini sepatu olahraga, kalau cuman dilem, mengandalkan lem juga tidak kuat. Maka mau tidak mau ini harus dijahit, disul atau dijahit memutar begini. Menjahit sepatu ini memang gampang-gampang susah, butuh skill khusus dan ketelatenan. Kalau sekiranya Anda tidak telaten atau tangan Anda sakit untuk menekan jarum, menarik benang, maka datang aja ke ahlinya dengan ongkos yang tidak terlalu mahal. Interval biayanya sekitar 10-15 ribu. Oke, itu teman-teman. Jadi untuk sepatu jebol seperti ini, yang bisa kita lakukan pertama adalah kita mengoleskan lem minyak atau lem kastol yang saya miliki. Bisa kita lihat caranya begini. Pertama-tama bagian yang lemnya lepas atau mengelupas itu kita olesi lem dulu. Kita olesi lem. Lemnya ini terlalu cair ya, campurannya terlalu, kastol itu terlalu cair. Tapi kalau kita pakai lem fog itu agak ini, kemudian kita ratakan dengan alatnya. Ini kita ratakan. Ini contoh saja, nanti teman-teman bisa praktek di rumah. Sekiranya menemukan sepatu yang rusak dan belum sempat kita membawa ke ahlinya. Nah, yang terpenting setelah diolesi lem begini, lalu diamkan sejenak, jangan langsung direkatkan, karena lem kastol atau lem fog minyak ini manakala masih basah, kalau langsung kita rekatkan nanti hasilnya tidak bagus, daya rekatnya kurang bagus. Nah, ini contohnya satu aja dulu. Ini juga ada yang jebol ya, perlu dikasih lem. Satu, kita diamkan sejenak biar lemnya mengering. Lalu apa gunanya lem G ini? Lem G ini punya karakteristik yang berbeda dengan lem kastol. Jadi dua jenis lem ini punya karakter yang berbeda. Kalau lem kastol
itu bisa mengelem dalam permukaan yang lentur, sedangkan lem G ini sangat keras. Jadi misalkan di tempat sepatu Anda yang mengelupas, kalau dipaksakan dengan lem G di bagian dalamnya, nanti biasanya akan mengeras dan bidang-bidang pada sepatu yang kita lem bisa mudah pecah. Oleh karena itu, peruntukan dari lem G ini sebenarnya kalau saya hanya digunakan untuk finishing. Saya mengamati cara seperti itu dilakukan oleh bapak-bapak tukang sol sepatu. Mereka setelah melakukan lem kastol atau lem fok minyak, setelah dijahit, finishingnya pada bagian terluar akan mengoleskan sedikit lem G. Maksudnya untuk memberikan daya rekat paling luar ini, setelah nanti kita rapatkan ini, kita daya rekatnya akan lebih kuat sekali. Nah, setelah dioleskan lem gini, sebenarnya lebih bagus kalau selain diangin-anginkan juga dijemur, ditaruh di sinar matahari, akan cepat kering. Tapi karena ini cuacanya cukup bagus, masih cukup panas, diangin-anginkan begini pun sebenarnya sudah lemnya akan mengering. Udah lumayan ini. Nah, setelah kering lalu kita tekan begini, kita rekatkan sesuai dengan bidang yang simetris dari aslinya. Nah, oke, ini sudah merekat ya, sudah merekat antara lem dengan ini. Kemudian langkah berikutnya kita ketuk-ketuk dengan palu atau benda keras apapun biar lebih merekat lagi. Caranya begini. Ini ada palu, kemudian ini di bagian ini kita ketuk-ketuk ini. Ini maksudnya supaya bidang pengeliman ini bisa lebih merekat lagi. Bisa ditahan bagian dalamnya, ini ditekan. Oke, ini sudah merekat sangat bagus. Lalu setelah itu nanti finishingnya di bagian terluar sini, bagian terluar kita oleskan lem G. Bagian luar. Dan sekali lagi, jangan semua bidang diberikan lem G, karena nanti akan rusak sepatunya, akan pecah. Nah, nanti ditekan-tekan begini. Udah, ini sudah merekat dengan bagus. Untuk pertolongan pertama pada sepatu dalam keadaan darurat sudah lebih dari cukup. Diamkan sampai kering, dan kemudian kita bisa lem juga sepatu-sepatu yang lainnya. Oke, saya kira itu teman-teman. Ini juga ada yang jebol begini, nanti kita lem semuanya. Tadi saya berikan sampel untuk satu saja agar teman-teman bisa paham. Yang penting kita harus, dalam pengeliman sepatu ini kita harus memahami karakteristik lem yang kita gunakan. Lem G karakternya bagaimana, lem kastol atau lem fok minyak karakternya bagaimana, kita pelajari. Dengan mempelajari karakteristiknya, maka kemungkinan kita tidak salah menggunakannya. Ini seperti sepatu kulit seperti ini. Ini kalau cuman dilem tidak dijahit juga biasanya tidak kuat. Tapi dalam kondisi terpaksa kepepet, mungkin kita mau ada acara kondangan, jagung manten, acara resepsi, sepatu kita jebol, di bagian bawahnya ada jebol, maka ya langkah darurat yang bisa dilakukan, kita main lem, dan setelah nanti tidak ada acara bisa kita perbaiki di tempat servis sepatu atau sendal. Oke, kira-kira itu kawan-kawan. Mudah-mudahan tips ini punya manfaat bagi teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Saya minta bantuan kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share terhadap video-video saya agar saya bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video tutorial yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, terima kasih. Jumpa kembali dengan video-video saya berikutnya. Thank you.